penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala bagi Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita untuk at-tashbih. Apa itu at-tashbih? Yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan anggapan seperti ini, keyakinan seperti ini adalah suatu bentuk kebatilan. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa alasan atau aspek, diantaranya al-awwal, yang pertama, aspek yang pertama yang mengatakan bahwa anggapan mereka itu adalah anggapan yang batil, annahu yastalzimu lawazima batilah, annahu yastalzimu lawazima batilah katanaqud fi kalamillahi subhanahu, bahwasanya hal itu mengharuskan keharusan yang batil, yang tidak benar, sebagaimana halnya dia mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna Allah taala athbata li nafsihi al-asma', dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk dirinya nama-namanya, was-sifat, dan juga sifat-sifat. Wa nafa an yakuna kamitslihi syai'un walau kana itsbatuha yastalzimu at-tashbih lazim at-tanaqud fi kalamillahi wa takdzibu ba'dihi ba'dha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menafikan bahwa ada sesuatu yang serupa dengannya. Dan jika sekiranya penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu mengharuskan kita untuk menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka hal ini tentunya sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga saling mendustakan antara satu dengan yang lainnya. Al-thani, kemudian yang kedua, ayatul akhawat, annahu la yalzam min ittifaqi syai'ani fi ismin aw sifatin an yakuna mutamathilain, bahwasanya tidaklah mengharuskan, bukanlah suatu keharusan bahwa samanya sesuatu dari segi nama atau sifat, dua hal yang sama dari segi nama atau sifat, untuk kemudian kita katakan bahwa keduanya itu serupa. Tidak. Fa anta tara syakhsaini yattafiqani fi anna kullan minhuma insan sami'un basirun mutakallim. Maka contohnya engkau dapat melihat dua orang yang sama keduanya adalah seorang manusia yang memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, dan juga dapat berbicara. Wala yalzamu min dzalika an yatamathala fil ma'ani al-insaniyah was-sam' wal basar wal kalam. Dan hal itu tidaklah mengharuskan bahwa keduanya itu serupa persis dalam hal makna kemanusiaannya, atau mungkin pendengarannya, atau serupa dalam penglihatan atau ucapannya. Wa tarul hayawanat laha aydin wa arjulun wa a'yunun wa la yalzamu min ittifaqiha hadha an takuna aydiha wa arjuluha wa a'yunha mutamathilah. Dan engkau dapat melihat hewan-hewan atau binatang yang memiliki
memiliki tangan, memiliki kaki, dan juga memiliki mata. Akan tetapi tidaklah wajib, tidaklah harus atau mesti kita katakan bahwa hal yang sama ini, diantaranya kakinya, tangannya sama, kakinya sama, matanya sama, itu serupa antara satu dengan yang lainnya. Tidak, masing-masing kita katakan memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki mata, tetapi kita tidak katakan dia serupa. Fa idza dhahara at-tabayun bainal makhluqat. Nah, jika nampak perbedaan antara makhluk-makhluk Allah fima tattafiqu fihi min asma, yang mana mereka sama dalam namanya, au sifat atau sifatnya, fattabayun bainal khaliqi wal makhluq abyan wa a'zam, maka perbedaan antara sang pencipta dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan tentu lebih jelas lagi perbedaannya dan lebih agung. Nah, ayatuhal akhwat at-talibat rahimani Allahu wa iyyakunna jami'an. Di sini perlu kita untuk kemudian memperhatikan dengan baik bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Nah, kemudian yang kedua, at-taifah ats-tsaniyah, yaitu kelompok yang kedua yang tersesat dalam perkara al-imanu bil asma' was sifat adalah al-musyabbihah. Al-musyabbihah. Apa itu al-musyabbihah? Alladzina athbatul asma' was sifat ma'a tashbihillahi ta'ala bi khalqihi za'imina anna hadha muqtada dalalati an-nusus. Anna hadha muqtada dalalati an-nusus. Yaitu orang-orang yang meyakini atau menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bersamaan dengan itu ia kemudian mentashbih menyerupakan nama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mereka menganggap bahwa ini merupakan sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam an-nusus, nas-nas yang ada. Nah, perbedaan dengan yang pertama tadi, bahwa al-mu'attilah dia mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Nah, sedangkan yang kedua ini dia tetap meyakini nama-nama tersebut, menetapkan nama-nama tersebut, akan tetapi dia kemudian mentashbih, menyamakan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan makhluknya. Nah, ini dikatakan li'anna Allah Ta'ala yukhatibul ibad bima yafhamuna wa hadha az-za'mu batil wa hadha az-za'mu batilun. Nah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan hamba-hambanya dengan apa yang mereka fahami, dan penulis mengatakan wa hadha az-za'mu batil, dan keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang batil, yang tidak benar. Liwujuhin minha, di antara aspek-aspek yang menjelaskannya adalah yang pertama, al-awwal
anna musyahabatallahi ta'ala li khalqihi amrun batilun yubtiluhal aqlu, bahwasanya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya merupakan perkara yang tidak benar, batil, yang dibatalkan oleh akal itu sendiri, diingkari oleh akal. Wasyar'u, dan syariat, wala yumkinu an yakuna muqtada nususil kitabi was sunnah amran batilan, dan tidak mungkin apa yang dimaksudkan di dalam nas-nas Alkitab, teks-teks di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW adalah perkara yang batil. Ini yang pertama, alasan yang pertama. Yang kedua, anna Allah Ta'ala khataba al-ibada bima yafhamuna min haitsu aslil ma'na, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan hamba-hambanya dengan apa yang mereka pahami, min haitsu aslil ma'na, dari makna yang sebenarnya. Ammal haqiqatu, dari asal makna, ammal haqiqatu wal kunhu, na'am, ammal haqiqatu wal kunhu alladhi alayhi dhalika al ma'na fahuwa mimma ista'thara Allah ta'ala bi'ilmihi fima yata'allaqu bidhatihi wa sifatihi. Adapun substansinya atau hakikatnya yang makna itu berada di atasnya, maka dia merupakan apa yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk dirinya tentang ilmu akan hal itu, pada apa yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza athbata Allah li nafsihi annahu sami'. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menetapkan untuk dirinya bahwasanya dialah yang maha mendengar, fa inna as-sam'a ma'lumun min haitsu aslil ma'na. Fa inna as-sam'a ma'lumun min haitsu aslil ma'na. Maka pendengaran yang dimaksudkan di sini itu telah diketahui dari makna dasar daripada maksud dari kata sami' itu, wa huwa idrakul aswat, yaitu mengetahui suara dengan pendengaran. Ini yang dimaksud dengan makna asal daripada pendengaran. Lakin hakikat dzalik, akan tetapi substansi atau hakikat dari itu binisbat ila sam'illah, jika disandarkan kepada pendengaran Allah Subhanahu wa taala, ghairu ma'lumah, maka tentunya itu tidak diketahui. Lianna haqiqat as-sam'i tatabayan hatta fil makhluqat, karena hakikat atau substansi daripada pendengaran itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, bahkan sampai di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, antara makhluk Allah yang satu dengan makhluk Allah yang lainnya sama-sama memiliki pendengaran, akan tetapi hakikat pendengarannya itu berbeda-beda. Fattabayunu fiha bainal khaliq wal makhluk abyan wa a'zam, maka perbedaan dalam hal ini antara sang pencipta al-khaliq wal makhluk dan yang diciptakan tentu lebih jelas lagi, abyan wa a'zam, dan lebih agung, lebih besar perbedaannya. Kemudian penulis mengatakan, wa idza akhbarallahu ta'ala an nafsihi annahu istawa 'ala 'arsyihi fa innal istiwa'a min haitsu aslil ma'na ma'lum. Jika
sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy, bersemayam di atas arsy-Nya, fa innal istiwa'a min haitsu asli al-ma'na ma'lum. Maka maksud daripada bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, maka ini diketahui dari makna dasar atau asal makna daripada kata istiwa. Lakin akan tetapi lakin haqiqatul istiwa allati huwa alaihi ghairu ma'lumah. Akan tetapi hakikat atau substansi makna daripada kata istiwa di sini allati huwa alaihi ghairu ma'lumah, maka dia tidaklah diketahui binisbati ila istiwa'illahi ala arsyihi, jika yang dimaksud adalah bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Lianna haqiqatal istiwa tatabayan fi haqqi al-makhluq, karena substansi daripada istiwa, hakikat daripada istiwa itu sendiri antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya juga berbeda-beda. Falaisal istiwa ala kursi mustaqirrun kal istiwa ala rahli ba'irin sa'ba nufur. Naam. Maka tidaklah bersemayamnya seseorang di atas kursi atau duduknya seseorang di atas kursi mustaqirin kal istiwa, yang tenang, yang tidak berpindah-pindah, itu sama dengan posisi duduknya seseorang atau bersemayamnya orang di atas kendaraan, misalnya di atas onta, yang kemudian onta tersebut sa'ba nufur, susah untuk berlari atau bergerak. Fa idza tabayanat fi haqqil makhluq, nah jika sekiranya hal ini berbeda pada makhluk, maka fattabayunu fiha bainal khaliq wal makhluq abyan wa a'zam. Maka perbedaan dalam hal ini antara sang pencipta dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala, abyan wa a'zam, maka tentu hal ini lebih jelas lagi dan lebih agung, karena antara makhluk saja itu perbedaannya sudah jelas, sangat jelas, lalu apatah lagi, terlebih lagi perbedaan antara sang Khalik pencipta dengan yang diciptakan, tentu lebih jelas lagi dan lebih agung dan lebih besar perbedaannya. Kemudian ayatul akhawat at-talibat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an, penulis mengatakan wal imanu billahi ta'ala ala ma wasafna yuthmiru lil mu'minina thamarat jadilah minha, dan perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kami paparkan, kata penulis menyebutkan bagi kaum muslimin beberapa poin-poin atau faedah-faedah yang mulia. Di antaranya al-ula tahqiqu tauhidillah ta'ala bihaitsu la yata'allaqu
bighairihi raja'un wala khaufun wala yu'badu ghairuhu. Yang pertama di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil adalah tahqiqu tauhidillah ta'ala bihaitsu la yata'allaqu bighairihi raja'un wala khaufun wala yu'badu ghairuhu, yaitu menetapkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak mengkaitkan kepada selainnya, baik dari segi pengharapan ataupun rasa takut, dan juga tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwasanya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, mewujudkan makna tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ats-tsaniyah, yang kedua, di antara faedah yang kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala, kesempurnaan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'zimihi bi muqtada asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya, dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala dengan maksud-maksud yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi, yang agung. Nah, ini yang kedua, mewujudkan kecintaan dan pengagungan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, ayat wal akhwat, atau yang terakhir, yaitu tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara bihi wajtinabi ma naha anhu, yaitu mewujudkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Ayat wal akhawat at-talibat al-karimat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Demikian beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita telah menyebutkan dua kelompok atau golongan orang-orang yang tersesat dalam perkara al-iman bil asma wa sifat, iman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-mu'attilah dan yang kedua adalah al-musyabbihah. Dan kita juga telah menyebutkan faedah-faedah atau poin-poin yang penting yang telah kita ambil atau buah-buah yang telah kita petik dari pembahasan al-imanu billahi ta'ala, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pembahasan selanjutnya insyaallah kita akan masuk pada materi al-imanu bil malaikah, keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.